kalimat dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Ulang. Kalimat dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kambing. Aku dulu. Kok kamu ikut-ikutan jawab? Aku dulu. Aku dulu. Iya, udah gak cantik. Ikut-ikutan jawab. Udah aku, iya. Syafira sama Azimah. Adik Syafira, kamu ikut-ikutan jawab sih. Kamu juga. Aku dulu, kamu ikutin. Aku dulu. Aku. Kamu tuh dipikir. Aku dulu. Kan masih ada yang lain. Aku dulu. Orang aku, terus kamu ikut-ikutan. Enggak, aku dulu. Iya, setiap main kalian ikut-ikutin. Tidak loh. Kalian itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, ada apa ini? Kak, Ustaz tidak yang dulu. Iya, dulu. Kenapa ya? Stop dulu. Ada apa? Emang kenapa Mbak Safira? Tadi mereka berdua ngeledekin kita, katanya gak Ih. cantik. Emang benar Mbak Malika gitu? Enggak, tadi kita itu enggak kayak gitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya sudah nih semuanya. Ditenangkan dulu hatinya. Istighfar dulu yuk semuanya, yuk istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Lagi istighfar lagi. Oke, sudah tenang belum hatinya? Masih marahan? Masih sedikit? Oke, ya sudah. Kalau begitu, kalau masih marah, nanti anak-anak ambil wudhu dulu. Setelah ambil wudhu, temui Usriana di perpustakaan ya. Usriana mau bicara, oke? Oke, alhamdulillah. Oke, nanti silakan ambil wudhu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Oke, Sobat Ananda, sekarang sedang bersama saya, Usriana, dan juga sobat-sobat Ananda dari mana ini? Anda amat sih. Kurang kedengaran nih, dari mana? Anda amat sih. Oke, Masya Allah. Jadi kita sekarang sedang bersama sobat-sobat Ananda di SDIT MTA MATC. Beri tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu ya dengan sobat-sobat Ananda dari SDIT MTA MATC. Sobat Ananda pasti pengen kenal kan sama sobat-sobat kita dari SDIT MTA MATC. Oke, kita mulai dulu ya dari yang sebelah kanan. Ada siapa ini? Muflika Istika dari Sati. Oh, Muflika. Iya, ada Mbak Muflika. Kemudian siapa nggak kedengeran nih? Nggak kedengeran nih ya sobat-sobat ya. Siapa? Malika. Oh iya, Malika. Kemudian yang di sini ada siapa? Syafira. Masya Allah, Syafira. Kemudian yang terakhir? Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya buat sobat-sobat kita dari SDIT MTA MATC. Kita tepuk tangan dulu ya. Oke, Masya Allah. Jadi sebelumnya Usriana melihat sobat-sobat kita ini sedang
bertengkar di Masjid SD ITM TA Mentese. Mereka mempeributkan sesuatu. Emang apa sih tadi yang terjadi di sana? Ada apa ya tadi Mbak Malika? Aku duluan yang jawab, terus Syafira ikut-ikut. Oh begitu. Terus kenapa tadi jadi bertengkar? Oh begitu. Jadi tadi Mbak Malika bilang kalau Safira sama Adiba nggak cantik seperti itu ya. Masya Allah. Sekarang gimana? Sudah baikan belum? Sudah lebih baik ya? Oke, tadi sudah ambil wudhu ya? Oke, Masya Allah. Jadi karena tadi sobat-sobat kita ini bertengkar, Usriana meminta sobat-sobat kita ini untuk berwudu terlebih dahulu supaya amarah yang ada di dalam dadanya itu menjadi lebih reda dan lebih baik. Seperti itu ya sobat-sobat. Oh iya, di sini Usriana ada cerita nih. Sobat-sobat semuanya mau denger nggak ya? Yang semangat dong, mau nggak ya? Mau, Us. Kok kayaknya kurang semangat gitu? Di sekolah ada tepuk kan? Bisa tepuk semangat semuanya? Bisa. Oke, kita tepuk semangat dulu aja gimana? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, Masya Allah, semangat sekali ya semuanya. Oke, baik ya semuanya Sobat Ananda, karena sobat-sobat yang ada di sini semuanya sudah bersemangat untuk mendengarkan cerita. Bagaimana kalau kita langsung ke ceritanya aja? Semuanya mau dengar? Mau. Oke, Masya Allah. Oke, jadi ini kisahnya tentang sebuah pohon kelapa dan juga rerumputan. Judulnya Jangan Mencela Orang Lain. Seperti itu. Jadi, di suatu kebun yang sangat luas, ada sebuah pohon kelapa yang sangat tinggi dan kokoh, dan juga padang rumput yang luas. Kemudian, mereka sebenarnya hidupnya bahagia sekali. Tapi, suatu ketika, pohon kelapa itu usil banget. Kalian tahu nggak usil itu apa? Iya, jahil, suka gangguin temannya. Seperti itu. Di sini ada yang suka gangguin temannya? Enggak ya, Masya Allah, anak-anak SD ITM TA, sobat-sobat dari SD ITM TA ini sangat baik-baik ya. Enggak gangguin temennya ya. Iya, Masya Allah. Jadi, suatu ketika pohon kelapa itu usil sama rumput. Dia bicara sama rumput seperti ini. Hei, kamu, katanya. Kemudian rumputnya bingung. Di mana ya? Itu suara siapa ya? Kata rumput. Hei, rumput, aku ada di sini, katanya pohon kelapa. Kemudian rumputnya masih bingung. Di mana ya kira-kira suaranya? Teman-teman ada yang tahu suaranya ada di mana? Di atas. Kenapa kok di atas? Oh iya, pintar sekali, Masya Allah. Iya, suaranya berasal dari atas. Kemudian pohon kelapa itu mengulangi lagi. Hei, aku ada di atas sini. Kamu tidak bisa melihatku ya, katanya. Kemudian rumputnya menjawab, oh ternyata itu suara kamu ya, gitu. Kemudian pohon kelapa itu berkata lagi seperti ini. Iyalah, kamu pikir itu suaranya siapa kalau bukan suara aku, katanya. Kemudian rumput itu hanya tersenyum. Iya pohon kelapa, ada apa kamu memanggilku? Katanya rerumputan itu. Kemudian pohon kelapa itu berkata seperti ini sama rerumputan. Gak ada apa-apa, aku cuma mau manggil kamu aja. Kan kamu sangat pendek, lihatlah itu, kamu sangat pendek sekali. Kamu kecil sekali, sedangkan
Aku pohon yang sangat tinggi dan gagah. Kamu gak bisa setinggi aku. Begitu kata pohon kelapa. Kira-kira begitu itu bagus apa enggak ya, sobat-sobat Ananda? Kira-kira seperti itu boleh nggak ya, sobat-sobat Ananda yang di rumah? Iya, nggak boleh ya. Itu namanya mencela, mengejek. Masya Allah. Astagfirullah, kita nggak boleh mengejek orang lain seperti yang dilakukan oleh pohon kelapa. Kemudian, ketika mendengar hal itu, rumput hanya tersenyum lagi. Dia hanya berpikir, iya, aku memang pendek, tapi aku nggak masalah kok jadi pendek. Kemudian pohon kelapa itu terus-menerus mengejek rumput. Ya memang kamu akan selalu pendek, kamu nggak akan bisa jadi tinggi seperti aku, katanya. Kok diam semua ya? Pada ngantuk? Enggak. Masya Allah, masih mendengarkan? Masih. Masya Allah. Oke, dilanjutkan apa enggak ya ceritanya? Lanjutkan. Siapa yang mau ceritanya dilanjutkan? Aku Semuanya mau dilanjutkan? mau. Oke. Kemudian pohon kelapa itu masih saja mengejek rumput-rumput itu. Setiap kali tertimpa angin, dia kemudian menggoyangkan kepalanya seperti ini, menggoyangkan daun-daunnya seperti ini. Kemudian dia berkata kepada rerumputan, lihatlah ini, aku terkena angin dan sangat segar. Kamu tidak bisa seperti aku. Aku juga bisa melihat semua pemandangan yang ada di sini. Kemudian rumput hanya melihat ke atas dan dia terdiam. Oke, Sobat Ananda, karena tadi pohon kelapa telah mengejek rerumputan, kira-kira apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Sobat Ananda penasaran tidak? Penasaran tidak? Oke, baik, kalau seperti itu, sahabat Kilau Ananda yang ada di rumah dan yang ada di studio, Kilau Ananda akan kembali sebentar lagi. Dadah! Alhamdulillah, kita kembali lagi di Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Nah tadi Sobat Ananda, kita sudah mendengar betapa sombongnya pohon kelapa yang senang sekali mengejek rerumputan. Kita lanjutin ya ceritanya Sobat Ananda. Jadi pohon kelapa itu terus-menerus mengejek rerumputan. Setiap hari dia selalu mengejek rerumputan. Seperti ini, dasar pendek, seperti itu. Kira-kira itu boleh nggak? Nggak boleh ya Sobat ya? Nggak boleh ya Sobat Ananda semuanya. Kemudian tibalah pada suatu hari terjadi sebuah angin yang sangat kencang. Angin itu bertiup sangat kencang sekali dan membuat pepohonan yang ada di kebun-kebun itu semuanya bergerak ke sana kemari. Angin itu bergeraknya seperti apa? Kayak gini. Jadi dia itu membuat anginnya itu bertiup, membuat pohon-pohon yang ada di kebun itu bergerak dan tidak beraturan. Kemudian pohon kelapa itu tiba-tiba jatuh, teman-teman semuanya. Bruk, katanya. Pohonnya gimana tadi? Jatuh. Iya, pohonnya jatuh. Kemudian ketika pohon kelapa itu jatuh, dia menangis sangat kencang sekali. Sakit, katanya. Karena dahan pohonnya, batang pohon kelapa itu patah dan dia tumbang di samping rerumputan. Kemudian sobat-sobat Ananda, kira-kira apa yang terjadi? Gak ada yang tahu? Kenapa? Iya benar.
pohon kelapa itu jadi berbaring di atas rerumputan dan dia menjadi pendek sama seperti rerumputan. Kemudian di situ rerumputan berkata kepada pohon kelapa seperti ini. Hei pohon kelapa, sekarang kamu jadi pendek sama seperti aku, katanya. Kemudian pohon kelapa itu berkata kepada rerumputan, tidak, aku masih tinggi, tapi aku terjatuh. Kemudian rerumputan itu kembali berkata, kamu itu sekarang sudah benar pendek seperti aku. Lihatlah, kita menjadi sama. Kamu ada di sebelahku dan aku ada di sebelahmu. Aku sudah tidak perlu lagi mendongak ke atas untuk melihatmu. Begitu kata rerumputan kepada pohon kelapa. Kemudian pohon kelapa itu menjadi menyesal dengan perkataannya selama ini kepada rerumputan. Dia berkata kepada rerumputan, baiklah, aku minta maaf ya rumput karena aku sudah mengejekmu setiap hari. Aku sebenarnya tidak bermaksud untuk terus-menerus mengejekmu, tapi aku hanya butuh teman saja sebenarnya karena aku terlalu tinggi dan aku tidak memiliki teman yang tingginya sama sepertiku. Akhirnya aku mengejekmu supaya engkau membalas ejekanku karena sebenarnya aku merasa sangat kesepian. Seperti itu. Kemudian rumput-rumput itu karena pohon kelapanya sudah minta maaf, harusnya bagaimana ya rumputnya ya? Sudah baik. Iya, sudah baik dan Maafkan. Iya, harusnya memaafkan. Jadi kemudian rumput dengan tersenyum, dia berkata kepada pohon kelapa, baiklah, aku maafkan engkau pohon kelapa. Aku tidak mengapa ketika engkau mengejekku pendek, karena memang aku diciptakan oleh Allah dengan ukuran yang seperti ini. Jadi aku tidak pernah merasakan bahwa itu adalah suatu masalah buatku. Begitu kata rerumputan. Masya Allah banget ya rumputnya ya. Dia mau memaafkan orang yang sudah mengejeknya. Masya Allah. Masih semangat nggak sih? Kalau tepuk semangat sekali lagi masih bisa nggak? Boleh ya tepuk semangat sekali lagi ya? Oke. Di aba-abain dong Mbak Malika. Tepuk semangat gitu. Semangat. Oke, Masya Allah. Jadi kira-kira hikmah dari kisahnya pohon kelapa sama rumput tadi apa ya? Tidak boleh mencela orang lain. Iya, nggak boleh mencela orang lain. Terus kalau kita dicela sama orang lain, kita diejek, sikapnya kita harusnya bagaimana? Kalau kita yang diejek loh, kayak rumput, tadi kan rumput kan diejek tuh sama pohon kelapa. Iya, dibiarkan saja. Kita tidak boleh membalas dengan ejekan yang sama. Kemudian kalau kita yang ngejek orang lain, sikap kita seharusnya gimana ya Sobat Kilau Ananda? Harus meminta maaf atau memaafkan? Iya, meminta maaf. Seharusnya kita meminta maaf. Kira-kira meminta maaf itu berat apa enggak sih? Enggak berat ya? Iya, Masya Allah. Jadi sobat-sobat Ananda kita yang ada di SD ITMTA Matesi ini mudah memaafkan dan meminta maaf ya? Iya, Masya Allah. Terus jadi gimana nih tadi? Tadi kan Mbak Malika sama
Mbak Lika udah ngejekin Mbak Safira sama Mbak Adibah. Sekarang yang harus dilakukan apa dong? Tadi udah minta maaf belum? Oke, baik, sekarang minta maaf dulu. Gimana minta maafnya? Salim dulu. Bilang apa? Oke, Masya Allah. Jadi dimaafkan ya teman-teman semuanya ya. Iya, Mbak Malika sama Mbak Lika dimaafkan ya. Iya, dan nggak boleh nggak boleh di apa? Ulangi. Nggak boleh diulangi. Oke, Masya Allah. Jadi begitu ya, Sobat Ananda, Sobat Kilau Ananda semuanya, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Sebaiknya memang kita tidak mengejek orang lain. Hal itu bahkan sudah diberitahu sama Allah di Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 11, yang mana artinya kita tidak boleh mengolok-olok orang lain. Kenapa ya? Karena boleh jadi orang yang kita olok-olok tersebut itu jauh lebih baik daripada diri kita. Dan mengolok-olok orang lain itu sesuatu yang nggak disukai oleh Allah. Itu juga nggak baik, Masya Allah. Selain itu, Rasulullah juga bersabda bahwa apabila kita melakukan suatu perbuatan yang buruk, termasuk mengolok-olok, kemudian orang lain itu mengikuti perbuatan kita, maka kita akan menjadi semakin berdosa. Karena orang-orang yang mengikuti perbuatan kita itu, kan dia jadinya mengikuti perbuatan kita yang buruk ya. Iya ya, perbuatan buruk ya, dan itu mendapatkan dosa. Jadi kita nanti bisa dapat dosanya juga. Hal itu diriwayahkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya yang ke-1017. Seperti itu ya, sobat-sobat Kilau Ananda yang ada di studio maupun yang ada di rumah semuanya. Selain tidak boleh mengolok-olok orang lain, kita juga harus berbakti kepada orang tua. Jadi sobat-sobat Kilau Ananda semuanya, kita harus berlaku yang baik ya sama teman-teman, sama orang tua, dan juga sama adik-adik kita. Tidak boleh mengolok-olok, berkata yang santun, dan jangan lupa kita harus saling menyayangi satu sama lain. Selain itu, untuk mencegah itu semuanya, kita harus rajin berzikir kepada Allah supaya lisan kita ini selalu basah dengan zikir, dan pada akhirnya itu akan mencegah kita dari berkata yang buruk kepada orang lain. Jadi seperti itu ya Sobat Ananda semuanya. Kok pada lemes ya? Masa iya mau tepuk semangat lagi? Tepuk semangat lagi aja ya, sekali lagi ya. Iya. Yuk tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah Sobat Kilau Ananda, baik yang ada di studio dan yang ada di rumah, kita telah sampai di akhir cerita. Dan dengan semua hikmah yang sudah kita petik, semoga semuanya menjadi manfaat bagi kita. Dan sampai jumpa di Kilau Ananda yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.